Kanjeng Tumenggung harus pergi ke Padepokan Cemoro Kuning di lereng Gunung Merapi. Melanjutkan alur cerita dari episode sebelumnya. Dalam episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Sultan Agung Raja Mataram telah mengutus Adipati Sirotani untuk mencari keberadaan Sameti Amal Rasuli. Sebab dalam semedinya Sultan Agung telah diberi petunjuk oleh Kanjeng Ratu Kidul bahwa Mak Lampir bisa dikalahkan dengan Sameti Amal Rasuli. Namun pada saat itu Adipati Sirotani baru saja keluar dari Mataram dihadang oleh Mak Lampir. Pada akhirnya di saat itu juga terjadilah pertarungan sengit antara Mak Lampir dengan Adipati Sirotani. Namun rupanya pada saat itu Kanjeng Adipati Sirotani tidak mampu untuk mengalahkan Mak Lampir meskipun sudah mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Kau tidak akan mampu mencegahku, Tumenggung Suratani. Keesokan harinya, Sang Tumenggung pun menceritakan kejadian malam tadi kepada penasehat kerajaan. Ia pun mengatakan bahwa Mak Lampir adalah manusia siluman yang sangat sakti dan kebal. Kejadian tadi malam adalah bukti nyata bahwa Mak Lampir memang siluman. Senjata andalanku sekalipun tidak akan mampu membinasakannya. Mak Lampir tidak bisa dibinasakan, tapi bisa dilumpuhkan. Ya, benar. Gusti Sultan Agung juga berkata seperti itu. Aku disuruh mencari senjata pusaka Cemeti Amal Rasuli. Kini kita melihat Padepokan Kiai Jabat, yang mana saat ini Sembara pun masih aktif datang setiap hari untuk belajar ilmu kanuragan kepada Kiai Jabat. Begitu pula sang Kiai pun dengan sabar untuk melatihnya, karena ia berharap bahwa Sembara bisa diandalkan untuk menjadi pendekar tangguh masa depan, guna menghadapi Mak Lampir nantinya. Hari demi hari pergerakan silat Sembara pun semakin meningkat. Putra Ibu Mariamah itu semakin gesit dan lincah. Sang Kiai pun menjadi senang dengan perkembangan pesat bahwa murid kesayangannya semakin hebat. Pada hari itu juga Sembara semakin semangat untuk berlatih bela diri. Sembara, kemari. Bagus. Gerakan tanganmu sudah mulai lentur. Sekarang pulanglah. Sudah sore. Nanti ibumu gelisah. Baik, Kek. Ya. Malam itu setelah kepulangan Sembara, tiba-tiba Kanjeng Adipati Sirotani muncul ke rumahnya Kiai Jabat. Ia pun mengendarai kuda Majapahit kesayangannya. Setelah sampai ke kediamannya Kiai Jabat, mereka pun langsung bertemu. Dan kebetulan pada saat itu sang Kiai pun sedang duduk santai di luar. Adipati Sirotani mengungkapkan tujuannya, yang tiada lain mereka mendapat wangsit dari Sultan Agung Mataram untuk meminta petunjuk tentang keberadaan cambuk sakti Amal Rasuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, silahkan Kanjeng Tumenggung. Ya, terima kasih. Nampaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Kanjeng Tumenggung. Ya, persoalan yang sama. Mak Lampir. Kanjeng Tumenggung bertarung dengan Mak Lampir. Ya, dan saya kalah.
Ya. Kanjeng Tumenggung belum bisa dibilang kalah. Hanya saja belum bisa meringkusnya. Mak Lampir hanya bisa dikalahkan oleh cemeti amal rasuli. Saya mohon petunjuk Kiai. Kemana saya harus mencari cambuk sakti amal rasuli itu, Kiai? Hanya Kiai lah yang dapat menolong saya. Pada saat itu juga sang Kiai pun membaca mantra dengan ajian mata batin Sidik Paningal untuk mengetahui keberadaan cemeti amal rasuli berada. Kanjeng Tumenggung harus pergi ke Padepokan Cemoro Kuning di lereng Gunung Merapi. Sampaikanlah semuanya kepada Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Setelah mendapat petunjuk dari Kiai Jabat, ternyata bahwa cemeti amal rasuli berada di Padepokan Cemoro Kuning, asuhan Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Namun hanya saja bahwa Padepokan Cemoro Kuning harus melewati hutan larangan yang penghuninya berbagai makhluk lelembut. Sang Kiai pun mengatakan, siapapun yang menuju ke Pondok Cemoro Kuning, tidak semua orang bisa melewati hutan larangan tersebut. Kanjeng Tumenggung akan melewati hutan larangan. Hutan larangan? Penghuni hutan larangan itu bangsa lelembut, dedemit, genderuwo, dan lain sebagainya. Saya mohon agar Kanjeng Tumenggung tidak menganiaya binatang apapun, apalagi membunuhnya, terutama harimau. Setelah mendapatkan petunjuk dari Kiai Jabat, keesokan harinya Tumenggung Suratani pun langsung berangkat. Ia pun mulai memasuki hutan larangan yang dimaksudkan oleh sang Kiai. Dan ternyata hutan larangan itu sangat lebat karena dipenuhi oleh pepohonan yang tinggi dan besar-besar dan ular besar yang bergentayangan. Ditambah lagi semak belukar yang sangat rapat. Ketika berada di tengah hutan, Tumenggung Suratani pun memperlambat laju kudanya dan kemudian ia pun turun dari kuda serta menuntunnya, sebab ia merasakan bahwa di tempat itu ada aura yang mistis, sehingga membuatnya ia lebih waspada. Setelah beberapa jam ia menuntun kudanya, sang Tumenggung pun mulai kelelahan. Mereka pun mencari tempat peristirahatan, meskipun di tempat itu dipenuhi ular besar yang bergelantungan. Namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi keniatan sang Tumenggung, sambil membuat api unggun untuk menghangatkan badannya. Karena memang hari juga sudah berlarut malam. Belum juga lama menyalakan api unggun, kuda yang diparkir dekat mereka tiba-tiba meronta-ronta, rupanya melihat sesuatu yang janggal. Melihat hal tersebut, Tumenggung Suratani pun berusaha untuk menenangkan kudanya. Setelah Tumenggung Suratani membaca mantra, tiba-tiba angin kencang pun berhenti. Dan kemudian ia pun berpikir, cari sesuatu memang berat cobaannya dan perlu perjuangan yang sangat besar. Lalu kemudian ia pun mendekati api unggun kembali. Namun pada saat itu, Tumenggung Suratani pun merasakan ilafat yang tidak enak. Dan ia pun merasakan akan ada sesuatu yang datang ke hadapan mereka. Tidak lama kemudian, ternyata memang benar. Yang datang di hadapan mereka adalah jin, setan, lelembut, genderuwo, dan sebagainya. Memang betul sekali apa yang dikatakan sang Kiai Jabat pada waktu itu. Aku bisa saja menghancurkanmu dengan ayat kursi. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Aki belang, nini belang, ingsun kawulani,
Sing Joko awang-awang. Kiranya sampai di sini dulu cerita film untuk episode kali ini. Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.